Salam dan bahagia Ibu Bapak Pendidik. Apa yang khas dari aspek perkembangan fisik peserta didik usia 15-16 tahun? Yaitu memiliki nafsu makan yang tinggi dan suka tidur larut malam. Peserta didik perempuan hampir mencapai puncak pertumbuhan hingga usianya 18 tahun. Namun di usia ini masih memungkinkan untuk mereka bertambah tinggi badannya. Sementara proses pertambahan tinggi badan peserta didik laki-laki masih berlanjut hingga awal usia 20 tahun. Pertambahan tinggi ini juga diiringi oleh tumbuh rambut di area wajah dan suaranya semakin dalam. Apakah ibu bapak pendidik juga pernah kaget melihat ada peserta didik laki-laki yang tiba-tiba tingginya bertambah melampaui peserta didik perempuan saat masuk kembali dari libur semester ganjil? Semakin penasaran ya, apa saja yang terjadi dalam perkembangan fisik peserta didik usia 15-16 tahun? Bagaimana ciri perkembangan fisik peserta didik usia 15-16 tahun? Pada usia 15-16 tahun, peserta didik menunjukkan peserta didik perempuan hampir mencapai tinggi badan maksimalnya. Di usia ini mereka juga khawatir dengan berat badannya, sehingga sebahagian ada yang mencoba metode diet tertentu. Tinggi badan peserta didik laki-laki masih terus bertambah. Suara semakin berat, massa otot meningkat semakin cepat, dan tumbuh rambut di area wajah. Kalau kita perhatikan ada tipis-tipis rambut di pipi, dagu, dan bawah hidung ya, Bapak Ibu. Nafsu makan tinggi, berat badan cenderung bertambah karena pengaruh pertumbuhan. Sering ya Ibu Bapak mendengar peserta didik suka sekali mencoba menu baru yang sedang digemari saat itu. Suka begadang karena pengaruh hormon. Biasanya mereka akan melakukan aktivitas yang disukai, seperti mengerjakan tugas, menonton film atau video, membuka media sosial, mengobrol di saluran telepon, atau pesan instan bersama teman, bermain game, dan lain-lain. Siapa di antara ibu bapak yang sering menangkap basah peserta didik makan di kelas secara sembunyi-sembunyi padahal belum waktunya istirahat? Atau gemas meminta peserta didik yang ketiduran untuk segera mencuci muka? Tantangan apa yang mungkin muncul terkait aspek perkembangan fisik di usia ini? Ada sebuah cerita dari salah satu pendidik. Ketika ada tugas piket, saya suka tertawa saat tidak sengaja melihat perilaku peserta didik yang baru keluar toilet dan langsung menatap dirinya di cermin. Mereka maju mendekati cermin untuk melihat jerawatnya dan merapikan rambutnya. Kemudian mundur untuk merapikan pakaian dan berpose seolah-olah memastikan tubuhnya tidak terlalu gemuk. Baru setelah itu kembali ke kelas. Apakah cerita ini terdengar familiar? Seberapa sering ibu bapak melihat peserta didik menatap cermin atau mendengar mereka mengeluh dengan penampilannya? Mulai dari pipi yang mengembang, perut yang dirasa buncit, lengan yang kurang berotot, dan masih banyak lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Peserta didik merasa khawatir dan kurang puas terhadap penampilannya, terutama berkait berat badan. Sementara itu, di usia ini mereka memiliki nafsu makan yang tinggi. Situasi seperti ini umum terjadi, namun tetap perlu menjadi perhatian kita ya, Ibu Bapak. Dampingi mereka untuk percaya diri dengan penampilannya. Jangan menjadikan penampilan atau bentuk tubuh peserta didik sebagai bahan bercanda, apalagi memberi julukan yang tidak baik. Ada satu cerita lagi. Saya baru masuk kelas dan memulai belajar beberapa menit di kelas. Tapi ada peserta didik yang sudah merebahkan kepalanya di meja. Beberapa tumpukan buku dan jaket jadi pengganjal pipinya. Bagaimana bisa saya tidak kesal? Kejadian ini tidak hanya sekali. Nah, apa yang ibu bapak rasakan saat mengalami hal serupa? Melihat peserta didik merebahkan kepala di meja karena mengantuk, padahal kita sedang menerangkan pelajaran. Pernahkah ibu bapak melihat mereka menopang dagu lalu sering menguap? Situasi ini sangat mungkin disebabkan oleh kurang tidur karena begadang.
peserta didik menjadi tidak fokus saat belajar di kelas sehingga sulit menyerap materi pelajaran. Bagaimana kita sebagai pendidik mengelola situasi ini, sementara kita juga tidak mungkin mengontrol kebiasaan tidurnya di rumah. Kita bisa mengajak peserta didik tersebut mengobrol apa yang sebenarnya dialami, memahami sudut pandangnya, dan kita juga bisa menyelipkan pesan yang mendorongnya untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Yang perlu kita ingat adalah penting sekali untuk menjalin komunikasi dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam mencari cara agar kebutuhan tidur peserta didik terpenuhi. Agar aspek fisik dapat berkembang dengan baik, kita dapat melakukan stimulasi yang bervariasi. Antara lain, 1. Menjalin komunikasi dengan orang tua meski peserta didik sudah kelas 10. Penting sekali untuk melibatkan orang tua dalam proses belajar. Bersama memahami apa yang terjadi dengan peserta didik, mendukung proses belajarnya, dan terus mendampinginya menghadapi tantangan. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan adalah mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua dalam kepanitiaan hingga penyelenggaraan kegiatan tersebut. 2. Mendampingi peserta didik dalam menggali kelebihan dan potensi yang dimilikinya. Hal ini perlu dilakukan agar mereka tidak hanya fokus pada ketidakpuasan terhadap fisiknya, sehingga dapat meningkatkan self-esteem atau perasaan berharga dalam dirinya. 3. Mendorong peserta didik dalam mempraktikkan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, serta memiliki waktu tidur yang cukup. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menjadwalkan makan bersama setiap minggu. Kita dan peserta didik membawa bekal makanan. Tentunya bekal yang kita bawa akan menjadi sumber referensi bagaimana makanan yang bernutrisi dan juga lezat. Kita juga dapat menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu upaya membangun hubungan hangat, berbagi atau bertukar lauk pauk dengan teman, serta menyelipkan permainan kecil setelah makan usai. Meski secara fisik peserta didik semakin terlihat menyerupai orang dewasa, mereka masih menunjukkan perlu bantuan dan dukungan kita sebagai pendidik. Setelah menyimak video ini, apa yang pertama kali ingin ibu bapak lakukan di kelas masing-masing?